Muridku, guru akan mati. Letakkan tunggu obatmu. Ada yang mau ku bilang. Jangan mati dulu, pil penambah umur hampir jadi. Berhasil, guru. Makan pil penambah umur ini, kamu bisa hidup 1 tahun lagi. Muridku, kamu sudah pakai pil penambah umur, membuatku hidup 10 tahun lagi. Kalau dilanjutkan lagi, ini melawan takdir. Biar guru bertransisi lah. Guru telah meramal, hasilnya buruk sekali. Ada bintang sial di keluarga. 6 kakakmu akan bercerai karena bintang sial itu. Kalau Kak Ardi juga cerai, seluruh keluarga akan kena nasib sial. Semua keluarga akan miskin dan pendek umur. Takkan ada keturunan. Apa keluargaku punya tahta untuk diwarisi? Hah? Kalau tidak, biar saja hidup sebatang kara. Tak ada keturunan pun tak apa. Benar. Tak ada tahta. Tapi keluargamu kaya. Bisa membangun 300 patung emas. Oke, aku pulang warisi harta. Bukan warisi harta. Kamu harus cegah Kak Ardi bercerai. Dalam 3 tahun. Suruh semua kakakmu membujuk kembali para kakak ipar. Kalau tidak, begitu nasib sial terbentuk, kamu juga anggota keluarga. Juga akan miskin dan pendek umur. Aku juga akan miskin dan pendek umur. Miskin? Ya sudah. Kamu juga akan kena pengaruh. Tak akan hidup melewati 25 tahun. Dasar para kakak, bahkan membuatku tak akan hidup melewati 25 tahun. Aku pasti akan cegah Kak Ardi bercerai. Dan membuat para kakak yang bercerai, rujuk. Kalau begitu, guru bisa mati. Setelah guru mati, aku akan cari uang buat patung emas untukmu. Apa aku lupa sesuatu? Oh iya, aku lupa bilang ke gadis itu. Dia bintang kesepian. Hanya bisa jatuh cinta dengan bintang 3 sial. Kalau tidak, siapapun yang dekat dengannya akan mati. Matilah, buka matamu. Ini semua salahku. Kalau aku tak bilang, kalau Mbak Salju dorong aku ke air, Mbak Salju dan Kak Ardi tak akan bertengkar. Mbak Salju tak akan marah dan pergi. Raisa, ini bukan salahmu. Mbak Salju yang tidak tahu diri. Dia tahu kamu lemah, masih saja mendorongmu ke air. Benar, ini salah Salju. Aku akan cari dia dan minta maaf pada Raisa. Cari saja. Kalau sudah ketemu, aku bisa lihat dia ditindas banyak orang. Nanti kalian terpaksa bercerai. Nanti di keluarga ini, hanya akan ada aku seorang putri. Semua milik Pratama hanya milikku. Para pria Pratama juga hanya boleh memanjakanku. Menurut perhitungan, keluargaku ada di sini. Kok dia mirip ibuku waktu muda? Sama persis. Kamu Ardi Pratama. Sudah cerai? Kamu siapa? Langsung panggil Ardi. Sudah cerai. Apa gadis ini keluar rumah tanpa bawa otak? Halo Ardi, aku adikmu, putri ketujuh yang hilang 20 tahun. Halo Ardi, aku adikmu, putri ketujuh yang hilang 20 tahun. Kamu pikir karena mirip ibuku, bisa pura-pura jadi adikku? Kami punya putri ketujuh, dia tak hilang, jangan cari masalah. Aku mau cari orang, cepat minggir. Setelah Salju dorong adikku ke air, aku sedikit marahi dia. Dia langsung tinggalkan surat cerai dan kabur. Sudah gelap, aku harus cepat menemukannya. Kasihan Ardi, adiknya tadi kenali, istrinya juga hilang. Sial, Ardi pasti tak akan temukan istrinya. Aku yang harus turun tangan. Dahinya penuh dan bercahaya ungu. Ini berkah dari 9 turunan yang berbuat baik. Kalau di zaman kuno, pasti wajah seorang raja. Sayang, lahir di zaman damai. Tubuhnya dikelilingi aura jahat, jadi nasib 3 bala. Terpaksa hidup dalam sakit, dan akan segera mati. Kamu akan mati, tidak akan bertahan 3 hari. Itu sudah jelas. Aku bisa menyelamatkanmu. Anda sungguh bisa menyelamatkan Tuan Muda. Kalau Anda sungguh bisa menyelamatkan Tuan Muda, Andi Saputra akan jadi budak Anda. Nona, penyakitku ini sudah diperiksa oleh para ahli se-Indonesia. Semua bilang tak tertolong, tak bisa sembuh.
Mereka tak bisa. Aku bisa. Aku punya pil penambah umur, tapi hanya bisa menambah umurmu setahun. Tidak usah. Jangan sia-siakan obatnya. Lagian kamu mati 3 hari lagi. Kenapa tidak coba? Baiklah, maaf merepotkan. Tidak merepotkan. Makan ini, kamu akan sembuh. Harganya 50 gram emas. Benar, bisa menyelamatkanku. Berapapun emasnya akan kuberikan. Kakinya sudah setengah tahun tak bisa bergerak. Sekarang ternyata bisa bergerak. Tuan muda, Anda sembuh. Aku mau cari Ardi dan Mbak Salju. Jangan lupa bayar emasnya. Nona, siapa namamu? Melati, putri ketujuh Pratama. Tuan muda, katanya dia putri ketujuh Pratama. Kalau begitu, putri ketujuh Pratama sekarang jangan-jangan palsu. Sifat licik dan munafik Raisa Pratama memang berbeda dari keluarga Pratama. Mungkin Raisa Pratama memang palsu. Kalau begitu, tunangan sejati Tuan berarti Nona yang baru menyelamatkan Tuan. Kalau dia sepertinya tidak buruk juga. Kamu lagi. Aku mau cari orang. Kalau mau menipu, cari orang lain. Jangan buang waktuku. Tanpa aku, kamu tak akan menemukannya. Mbak Salju dalam bahaya. Ikut aku. Siapa Mbak Saljunya? Jangan ganggu. Minggir sana. Di sana hutan liar. Bu Salju ke sana mau apa? Kalau kamu tak ikut, nanti istrimu celaka dan mencampakkanmu. Aku tak akan membantumu. Wanita dari Raisa Pratama. Makin cantik saja. Sayang, dia bisu. Dia. Aku sudah mau cerai dengan Ardi Pratama. Kenapa dia masih mau mencelakaimu? Hentikan! Tolong! Salju, kamu gak apa-apa. Kamu terluka. Berani-beraninya kalian ganggu wanitaku. Kalian cari mati. Maaf. Kami nggak akan berani lagi. Tolong lepaskan kami. Masih mau ada lain kali. Maksudmu ada yang menyuruh mereka? Siapa yang menyuruh kalian? Gak ada yang suruh, kami yang salah, terlalu nekat, jadi punya niat jahat. Iya, kami nggak akan berani lagi. Kalau nggak ngaku, aku punya caranya. Siapa sebenarnya gadis gila ini? Bisa teleportasi 10 meter. Dan juga kertas mantra ajaib ini bisa mengendalikan orang. Aku ngaku. Putri ketujuh Pratama yang menyuruh kami. Tolong, hentikan aku. Semua perintah putri ketujuh Pratama. Hentikan aku. Kalau terus kami mati. Tidak mungkin. Adikku sangat baik. Mana mungkin dicelakai Salju? Benar, aku baik. Aku takkan celakai Mbak Salju, tapi Raisa itu palsu. Makanya dia celakai Mbak Salju. Diam! Sudah kubilang, aku bukan kakakmu. Adikku juga tak mungkin palsu. Dia tak mungkin celakai Salju. Ardi, kita cerai. Salju, cukup main-mainnya. Kamu dorong Raisa ke kolam renang. Dia sampai terluka. Dia bahkan tak menyalahkanmu. Kamu kabur sendiri tanpa pengawal. Terjadi hal seperti ini. Kok kamu salahkan Raisa? Tahu gak kami khawatir banget sama kamu? Raisa juga kabur karena kamu. Selalu menyalahkan diri. Sudah, cukup. Ayo, pulang sama aku. Tolong! Kamu nggak apa-apa? Mbak Salju, aku salah apa? Kamu tahu aku nggak bisa berenang, masih saja mendorongku. Katakan, aku salah apa? Aku ubah. Kenapa kamu dorong Raisa ke kolam? Kamu keterlaluan. Raisa itu iblis. Dia takkan biarkan siapapun dekat dengan kakak-kakaknya. Dia mengusir 5 kakak ipar sebelumnya. Sekarang aku juga hamil. Kalau tetap di keluarga Pratama, anakku juga akan seperti anak-anak kakak ipar sebelumnya. Takkan selamat. Baik.
Aku ikut kamu pulang, tapi kita harus cerai. Aku harus melindungi anakku, menjauh dari keluarga Pratama. Istrimu nggak mau kamu? Dia istriku, bukan urusanmu. Dia kakak iparku. Sebentar lagi gelap, Mbak Salju juga nggak bisa bicara. Kalau di luar dia bisa celaka. Gimana dong? Raisa, jangan khawatir. Ardi pasti akan membawa Mbak Salju kembali. Semua salahku. Harusnya aku nurut saja dijadikan Mbak Salju ke kolam. Kenapa mulutku cepet? Sampai kalian tahu. Raisa, ini bukan salahmu. Mbak Salju mau celakaimu. Kalau sampai celaka, itu salahnya sendiri. Semoga Mbak Salju selamat dan pulang bersama Kak Ardi. Mana mungkin dia selamat kembali. Sekarang, pasti sedang digengbeng dua pria itu. Kak Ardi, kamu pulang? Kok kamu pulang sendirian? Nggak nemuin Mbak Salju? Siapa bilang Mbak Salju nggak pulang? Kok dia bisa selamat kembali? Mbak Salju, aku senang kamu kembali. Wajah ini kok mirip ibu waktu muda, sama persis. Kamu siapa? Aku putri ketujuh di sini. Kamu penipu. Ngomong apa sih, kakak? Padahal aku beserta kalian. Kenapa dia bilang aku penipu? Identitasku yang tersembunyi 10 tahun. Jangan-jangan akan terbongkar. Aku tak akan izinkan. Dan si salju sialan itu. Padahal sudah kusiapkan. Dasar payah. Kenapa masih bisa hidup dan kembali? Raisa, abaikan dia. Dia itu cuma orang gila yang ngaku-ngaku keluarga. Gadis kecil, keluarga Pratama bukan tempat untuk kamu menipu. Kami hanya punya satu putri, yaitu Raisa. Wajah gadis ini kok mirip istriku waktu muda. Sama persis. Tapi dia tak mungkin putriku. Raisa kan putri kesayanganku. Penipu zaman sekarang sungguh rela mengeluarkan modal. Kira-kira kalau mirip ibuku, bisa ngomong sembarangan. Para pria Pratama sudah lama kuendalikan untuk membelahku. Kalaupun dia putri sejati Pratama, aku pasti akan membunuhnya. Di Pratama, cuma aku yang boleh disayang. Ardi, kamu tahu dia penipu. Kenapa masih bawa ke rumah? Aku juga nggak mau. Dia selamatkan salju. Dia nggak mau pergi. Aku nggak bisa apa-apa. Kukira cuma ada satu Ardi. Ternyata satu rumah penuh Ardi. Pantas istri-istri kalian semua meninggalkan kalian. Dasar bodoh, pantas saja ditinggalkan. Kamu. Ardi, sudah temukan salju? Dengar ya, kalau kamu nggak bawa salju pulang, kamu juga jangan pulang. Kalian 6 semua ditinggalkan istri. Buat apa punya anak-anak sepertimu? Apa salahku ini? Anak-anakku, satu pun istri nggak bisa dijaga. Bu, jangan nangis dulu. Salju sudah ketemu. Lihat. Hei, wanita baik, kamu ibuku. Halo, ibu baik, kamu ibuku. Kok gadis ini mirip banget sama aku? Lihat dia, aku merasa dekat dengannya. Latih, jangan ngawur lagi. Ini ibuku, bukan ibumu. Jangan asal mengaku keluarga. Ardi, diam kamu. Jaga dia, aku langsung ke sana. Pantas saja keluarga Pratama semua baik hati. Hanya adik ipar ini yang licik. Dia mengusir 5 kakak ipar. Sekarang mau menyerangku, ternyata dia palsu. Ayah kak, aku... Jangan nangis, kamu hamil. Emosimu terlalu bergejolak, gampang keguguran. Dia tahu gimana? Nggak bisa, anak di perutku ini harus kuaborsi. Jangan sampai ketahuan. Kita undang kamu ke sini. Kamu kok bisa bercanda begini? Aku masih perawan. Beraninya kamu merusak nama baikku. Jangan aborsi bayimu. Di tanganmu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 nyawa. Kalau aborsi lagi, dosamu akan lebih berat. Kalaupun ada guru besar melindungimu, takkan bisa menyelamatkanmu. Ngawur kamu. Kapan aku membunuh orang? Bayi yang belum lahir, mana bisa dihitung nyawa? Fitnah itu bisa dihukum. Enyah dari sini. Putra kedua Wijaya datang. Rangga? Kok dia kesini? Suruh masuk. Rangga, kamu bisa jalan. Kamu sembuh. Belum sembuh, cuma bisa jalan saja. Dia belum sembuh, hidupnya cuma setahun. Kukira Rangga sudah sembuh, dan kembali jadi tuan muda Rangga yang mencolok. Ternyata masih saja orang pendek umur yang cuma bisa hidup setahun. Pertunangan dengan keluarga Wijaya, harusnya ayah yang bicara dengan mereka untuk batalin. Rangga, kok kamu ada waktu kesini? Aku mau kasih hadiah. Oh, bukan hari raya, bukan acara apa-apa. Hadiah apa? Jangan-jangan ini hadiah untuk mohon aku batalin pertunangan? Kak Rangga, kamu gak usah sungkan. Pantaslah tuan muda Rangga. Hadiahnya langsung buatan guru besar. Kasih aku hadiah lagi. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk gak batalin pertunangan setahun ini. Jangan sentuh, bukan barangmu. Siapa suruh kamu sentuh? Emasnya mengkilap, menyilaukan.
Sayang, cuma bisa lihat, nggak bisa pegang. Ini memang untukmu. Silakan sentuh. Buatku, kenapa untukku? Seumur hidupku, belum pernah ada yang kasih aku sebanyak ini. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Mas Rangga ini, pasti karena aku mau batal tunangan. Dia sengaja balas dendam. Dia mau membuatku malu. Mas Rangga, apa maksudmu? Adikku itu tunanganmu. Punya hadiah, nggak kasih ke dia, malah kasih ke orang lain di depannya. Kamu cari mati. Nona Melati menyelamatkanku. Wajar ku berikan ini padanya. Untuk Raisa, waktu aku sakit, kalian tiap hari memaksaku batal tunangan. Sekarang masih mau aku kasih hadiah ke adikmu. Kalian kira keluarga Wijaya itu lemah? Rangga, soal batal tunangan ini ada alasannya. Raisa bilang kamu pendek umur, gak mau jadi janda. Dia nangis terus, minta Wijaya batal tunangan. Tapi ayah bilang, pertunangan ini sudah 20 tahun, gak bisa batal. Aku cuma punya satu putri kesayangan, tentu saja harus kubalas. Jadi, Wijaya yang harus batalin. Soal batal tunangan itu dulu. Sekarang kalian belum batal tunangan. Kamu harus tahu diri, jangan baik pada wanita lain. Kalau enggak, langsung batalin saja. Jangan ganggu satu sama lain. Kalau batal tunangan, anaknya gimana? Anak apa? Jangan-jangan anak dalam kandunganmu bukan anaknya. Jangan-jangan anakmu bukan anaknya. Raisa Pratama hamil? Kalau benar, pasti akan seru. Oh, putri ketujuh. Oh, begini. Dia memfitnah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Oh, kalau begitu, putri ketujuh. Apa kamu mau periksa pranikah? Aku nggak mau. Siapa yang percaya omong kosong gadis ini? Brengsek, beraninya kamu curiga pada adikku. Kelihatannya putri ketujuh kalian sudah keterlaluan. Perbuatannya 1 menit saja ketahuan. Kok bisa? Raisa, ini benar. Kamu beneran hamil. Gak mungkin. Paman Surya, sepertinya paman masih ada urusan. Oh ya, nanti ingatlah untuk beri penjelasan pada keluarga Wijaya. Sebenarnya ada apa? Kamu beneran hamil? Dasar Fajar, brengsek. Kalau bukan dia sengaja sobek kondomnya, aku tak akan sekesal ini. Sekarang kalau aku nggak ngaku, kakak-kakakku juga pasti tahu. Kamu bodoh sekali. Kok sebelum batal tunangan malah hamil anak pria lain? Semua salah si penyusup ini. Tadinya aku mau menggugurkan anak ini. Tanpa dia, takkan ada yang tahu. Aku harus menghabisinya. Ngapain lihat aku? Aku nggak suruh kamu hamil. Aku juga nggak mau. Dulu Tuan Muda Rangga hampir mati. Aku nggak mau nikah, jadi janda muda. Kebetulan waktu itu, Fajar lihat aku sedih. Tiap hari ngejar aku. Aku jadi sama dia. Mau cari pacar? Tunggu batal tunangan dulu, baru cari berapapun boleh. Benar adik, kita semua sudah berusaha membantumu batal tunangan. Kok sebelum batal tunangan, malah main sama Fajar? Aku cuma ditipu si brengsek Fajar. Aku salah. Aku memalukan kalian. Aku akan mati untuk menebusnya. Semoga ayah dan kakak tak benci aku lagi. Sekarang mau mati? Ini semua main-main. Apapun yang Raisa lakukan, para pria Pratama selalu seperti terpesona. Segera memaafkannya dan membelanya. Aduh, Raisa, jangan ngomong gitu. Maaf, ayah salah marah. Jangan nangis, jangan nangis. Adik, jangan nangis. Aku cari sekarang si brengsek Fajar itu untuk membalas dendam. Hidungnya, matanya, mirip-mirip, sangat mirip. Apalagi tahi lalat di belakang telinganya ini. Sama seperti yang kulihat di ruang bersalin. Sama persis. Kan aku bilang, aku jelas ingat melihat bayiku. Ada tahi lalat di belakang telinganya. Kenapa Raisa tidak punya? Ternyata kamu putri ketujuhku. Sayang, kan perawatnya sudah bilang itu bukan tai lalat, itu cuma kotoran. Nanti juga hilang. Kok kamu masih ingat? Iya mah, waktu itu aku dan ayah sama kakak juga ada. Mana mungkin Raisa ditukar. Istri saja tak bisa jaga. Masih berharap bisa jaga anak. Minggir sana. Lihat kalian saja bikin ketal. Nak, kok kamu tahu kamu anakku? Apa orang tua angkatmu yang bilang? Aku tak punya orang tua angkat, hanya punya guru. Dia sudah meninggal. Aku bisa hitung kalau kamu ibuku. Tapi anak-anakmu agak bodoh. Mereka tak percaya padaku. Aku percaya. Saat aku datang, sudah panggil petugas laboratorium. Kita cepat-cepat tes DNA. Ma, aku kan dibesarkan Mama. Kenapa Mama percaya orang luar? Daripada aku, anak kandung Mama. Raisa, ini cuma tes DNA. Melati sudah lama di luar. Kalau dia memang anakku, tapi aku tak tahu. Itu tak adil untuknya. Sialan, aku baru saja mengusir semua kakak ipar dan dapat kasih sayang keluarga. Kenapa dia harus muncul? Apa dia mau merebut semua yang aku miliki? Aku takkan izinkan.
hasil tes DNA ini jangan sampai benar. Tuan, Nyonya, petugas tes DNA sudah datang. Cepat, suruh mereka masuk. Mah, beneran tes DNA. Waktu Raisa lahir, aku dan kakak-kakak ada di ruang bersalin. Nggak mungkin salah ganti. Ardi, aku curiga kamu juga palsu. Lagi pula, aku dan Mama pintar. Sedangkan kamu bodoh. Kok banyak banget? Aku panggil 8 laboratorium terpercaya untuk mencegah hasil tak terduga. Surya, prosesnya kami percepat. Hasilnya sekitar setengah jam. Mohon tunggu sebentar. Kamu pasti ibuku, sepintar aku. Aku juga merasa Melati mirip anak ibu. Seperti ibu, baik hati. Gadis, kamu terlalu banyak mimpi. Sampai mengira dirimu putri ke-7 Pratama. Aku ulangi lagi. Keluarga kami punya satu putri. Itu Raisa. Dia satu-satunya putri ibu. Benar saja pria Pratama hanya mengakui Raisa. Kamu. Bu. Minggir, sialan. Benci lihat tamu. Iya, bukan cuma sial, tapi juga bodoh. Ardi yang bodoh ini, aku tak bisa suruh Mbak Salju cerai. Harus latih Mbak Salju, biar dia melayani Mbak Salju. Sayang, sejak Raisa lahir kita selalu bergiliran menjaganya. Dia tak pernah pergi dari pandangan kita. Dia tak mungkin tertukar. Ibu, waktu kecil, ibu selalu ada di sisiku, merawatku tumbuh. Ibu bilang aku putri kesayangan ibu. Sekarang ibu malah percaya orang luar, daripada percaya aku anak ibu. Kamu mau merusak? Apa katamu? Aku selalu bersama semuanya. Kenapa kamu memfitnahku? Gadis gila. Raisa itu adik kandung kami. Dia tak perlu merusak apapun. Dulu, saat adik keluar dari ruang lahiran, kami 6 bersaudara langsung menjaga adik di ruang rawat. Dia tak mungkin tertukar. Benar. Putri kesayanganku tak mungkin tertukar. Raisa itu anakku. Benar, harusnya begini. Semua Pratama memanjakanku. Semua milik Pratama itu milikku. Melati yang mau merebut semuanya juga harus palsu. Surya, hasilnya sudah keluar. Apa kita tidak sedarah? Keturunan 99%? Ini mustahil. Benar saja, Ardi tak bisa jaga istri. Buktinya sudah di depan mata, masih nggak percaya. Aku sudah suruh Bu Sari menyuap mereka. Kenapa tes DNA-nya mereka masih berhubungan darah? Minggir semua. Anakku sayang, kan ku bilang anakku yang lahir dulu, di belakang telinganya ada tahi lalat. Mereka bilang aku salah lihat. 20 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Gawat. Putri Pratama ternyata salah bayi. Rahasia keluarga kaya, bisa kita tahu? Cepat pergi. Ibu cantik, anak dan suami ibu bodoh. Anak sendiri saja salah kenal. Aku pintar, tenang saja. Aku sudah kembali. Mulai sekarang, aku pasti akan memperbaikinya. Kamu benar-benar anakku. Lalu Raisa. Dia kan palsu. Aku kan sudah bilang, Raisa tak mirip aku. Tak seperti anakku. Sekarang anak kandung kita sudah kembali. Cepat siapkan pesta perkenalan. Aku mau umumkan pada seluruh dunia. Putri Melati adalah anak kandungku. Umumkan status Putri Melati sebagai putri sejati. Lalu aku, bagaimana bisa bertahan di kalangan elit? Keluarga Pratama hanya boleh ada aku yang disayang. Aku mau dia mati. Aku dan kakak salah bayi 20 tahun. Selama 20 tahun ini, semua orang mengira aku Putri Pratama. Ibu mau mengadakan pesta untuk kakak. Itu wajar. Bu, jangan adakan pesta. Kalau diumumkan Putri Melati adalah anak kandung ibu, orang-orang elit akan meremehkan Raisa. Semua tahu Raisa adalah putri ke-7 kesayangan. Kalau status Putri Melati diumumkan, bagaimana Raisa akan hidup? Diam. Dasar pecundang. Istri saja tak bisa dijaga. Apa hak kalian bicara? Nama baik Pratama, bukankah sudah kalian hancurkan? Pesta ini harus diadakan. Harus besar-besaran. Aku mau seluruh negeri tahu. Anak kandungku sudah kembali. Benar, para pecundang yang tak bisa jaga istri. Kalian tak punya suara. Tanpa aku, keluarga ini akan hancur. Aku sudah kembali. Mulai sekarang, aku yang atur. Tidak bisa. Dasar pecundang tak bisa jaga istri. Beraninya kalian melawan. Mulai sekarang, Melati yang atur. Kalau mereka tak nurut, biar mama yang urus. Ma, istriku kan di sini. Aku beda dari mereka. Kamu. Kalau aku tak kembali, kamu juga akan ditinggalkan istri. Kita ini para pria dewasa. Di setiap bidang kita yang terbaik. Mana mungkin kita dibiarkan kamu atur? Istrimu meninggalkanmu. Sedih kan? Kalau aku yang atur, aku bisa bantu kalian balikan istri. Benarkah, Melati? Kamu sungguh bisa bantu mereka balikan semua istri mereka? Tentu. Tugasku turun gunung adalah mencegah Ardi bercerai. Juga bantu kakak-kakak balikan dengan para kakak ipar. Kamu mau bantu kakak-kakak balikan dengan kakak ipar? Omong besar. Diam kamu. Kalau Melati bilang bisa, ya bisa.
Itu keputusannya. Pesta besok lusa. Surya, kamu urus saja. Baik sayang, aku urus sekarang. Lihat mereka saja bikin sebal. Yuk Melati, Mama antar ke kamarmu. Istirahat yang baik, besok pagi Mama antar beli gaun pesta. Beraninya kau kembali merebut statusku sebagai putri Pratama. Kubunuh kau dan dia. Aku belum masuk. Setelah acara keluarga selesai, aku mau cerai. Sementara ini, kamu di kamar tamu. Masih main-main. Apa aku belum baik padamu? Kenapa kamu mau cerai? Salju, jangan begini ya. Kita jangan cerai. Nggak lihat Mbak Salju nggak mau kamu peluk? Dia istriku. Aku mau peluk, ya peluk. Apa urusanmu? Pergi sana. Dia juga kakak iparku. Dia muak sama kamu, nggak mau kamu sentuh. Jadi, kamu yang pergi. Mbak Salju, kamu beneran mau cerai? Kalau cerai, anak di perutmu nggak punya ayah. Kok kamu tahu? Aku bisa meramal, Mbak. Kalau kamu cerai, nanti kalau Ardi tahu soal anak, kamu belum tentu bisa melindunginya. Walau Ardi buta, tapi dia ganteng. Walau buta dan tak punya hati, tapi bisa cari uang. Cowok itu, asal nggak cinta dia cuma anjing. Anggap saja dia alat cari uang. Suruh dia cari uang untukmu. Anggap saja dia model pria. Digunakan kalau butuh. Daripada cerai, dia malah rebut anakmu. Bisa gitu? Pasti bisa. Agar aku bisa hidup sampai 25, aku tak boleh biarkan mereka cerai. Lihat wajah Mbak Salju, kalau cerai, nasibnya juga tak akan baik. Lebih baik tetap bersama, biar Ardi yang melayaninya. Coba kupikirkan, dulu Raisa Pratama selalu mengadu domba kami, makanya aku mau cerai. Sekarang melatih adik iparku, mungkin aku tak perlu cerai. Tenang saja, Mbak Salju, pikirkan pelan-pelan. Oh iya, perlihatkan tanggamu. Benar, kamu keracunan. Wajahmu sudah kubaca, nasibmu takkan cacat. Kok bisa bisu? Maksudmu aku bisu karena keracunan, jadi nggak bisa bicara? Aku juga curiga, tapi di rumah sakit nggak ada yang ketahuan. Racun ini spesial, wajar kalau RS nggak bisa deteksi. Untungnya, aku bisa obati. Kamu beneran bisa obati racun ini? Tentu saja. Memang anak kandungku. Seindah ibumu waktu muda. Melati, sini. Duduk sini. Mbak Salju mana? Kok belum turun? Mbak Salju belum bangun. Mbak Salju. Padahal tahu hari ini mau ke mall buat beliin kakak baju. Malah tidur siang. Apa Mbak Salju nggak suka kakak? Nggak suka aku. Masa suka kamu? Kamu? Cukup. Salju selalu tepat waktu. Dia mungkin gak enak badan. Nanti aku periksa. Kalian duluan. Aku juga mau lihat Salju. Kalau gitu Rizky, antar Melati dan Raisa duluan. Aku dan Ardi nunggu Salju dulu. Baik. Salju nggak ikut. Baiklah, hari ini kau mati duluan. Kak Rizky, tungguin aku. Melati, berani-beraninya kau merebut statusku. Kubuat kau masuk neraka. Awas! Kamu pikir ini bisa membunuhku? Kakak, aku nggak ngapa-ngapain. Kenapa kamu memfitnahku? Fitnah atau bukan, bawa saja dia untuk diperiksa. Rizky, dari wajahmu, kamu pasti orangnya. Suruh saja orangmu periksa dia. Jimat, ramalan. Sebenarnya siapa dia? Akan kuperiksa. Tapi Raisa nggak mungkin. Aku lihat Raisa tumbuh. Dia penurut dan baik. Dia nggak akan berbuat begitu. Buta, pantas istrimu meninggalkanmu. Ada yang pingsan, cepat tolong. Aku punya tanggungan. Gajiku cuma 3,5 juta. Nggak berani. Awas.
Pura-pura pembunuh. Kak Rizky, kakak mau menolongnya. Aku dengar ada orang tua yang jatuh nggak boleh diangkat. Kalau dipindahin, bisa mati. Jangan. Tunggu petugas medis datang. Lepaskan, dia akan mati kalau tak aku bantu. Tolong dia. Aku tahu kakak baru pulang, mau pamer. Tapi kakak tumbuh di desa, nggak pernah sekolah. Kakak mau tolong gimana? Kalau kakak sampai bikin dia mati, nanti keluarga Pratama yang kena, gimana dong? Melati, jangan macam-macam. Aku sudah telepon ambulans. Jangan sembarangan pindahkan korban. Nanti bisa bikin luka makin parah. Kakak nggak sekolah, apalagi medis. Kalau sampai mati, itu dosa. Anak ini nekat sekali. Gak sekolah, mau nyelamatin orang. Kalau sampai mati, gimana? Nak, lepasin kakek ini, tunggu dokter datang. Berisik. Aku akan selamatkan dia. Apa aku salah lihat? Barusan ada apa? Ini ilmiah. Aku sepertinya hayal. Kakak, lagi ngapain? Ini yang namanya nyelamatin. Kamu pikir cuma pakai kertas jimat, lalu diusap di tubuh orang, bisa nyelamatin? Kalau nyelamatin semudah ini, buat apa ada dokter? Kalau mau pura-pura, pura-pura yang bagus. Guru yang kasihku serangga jimat. Dia pakai jimat untuk kendalikan hati. Dia cuma pakai kertas kuning mau nyelamatin. Mimpi saja. Melati, kalau nggak bisa, minggir. Dokter sebentar lagi datang. Aku bisa atau tidak? Bukankah kenyataannya sudah jelas? Ini belum ditangani dokter, kok sudah sembuh? Bajunya lusuh-lusuh. Juga kakek tua. Dia nggak mau cari masalah kan? Kak Rizky, kakak tadi sentuh dia. Dia nggak akan menuntut keluarga Pratama kan? Kakek Wijaya. Kakek Wijaya? Kok kakek? Kakek nggak apa-apa? Dia pingsan karena serangan energi jahat. Tadi aku sudah usir energi jahatnya. Dia aman. Melati, kamu ngomong gila lagi. Energi jahat apanya? Kamu pikir kakek Wijaya diselamatkan kamu? Dasar bodoh, itu bukan alasan untuk meragukanku. Ternyata yang dia selamatkan kakek Wijaya. Jangan biarkan kakek Wijaya terhutang budi padanya. Kakek Wijaya, kenapa kakek jatuh? Untung kami ketemu. Kakek gimana sekarang? Kakakku baru pulang dari desa. Dia agak gila, suka ngomong ngawur. Jangan dihiraukan kakek. Nak, tadi kamu yang selamatkan kakek, cantik dan baik hati. Iya aku, tapi mereka nggak percaya. Aku yang selamatkan kakek. Kakek percaya? Kakek percaya. Sebenarnya kakek sadar sepanjang waktu. Cuma mata kakek nggak bisa buka. Setelah kamu sentuh kakek 2 kali, kakek langsung merasa lega. Semua rasa sakitnya hilang. Kakakku dari kecil di desa. Belum pernah sekolah. Mana mungkin bisa selamatkan kakek? Itu cuma kebetulan. Tubuh kakek baru sadar. Tubuhku, mana mungkin aku nggak tahu. Jangan dekat-dekat sama kakek. Awas, kakek tuntut kamu. Mas Rangga sudah bilang, gadis Pratama ini tidak baik. Hari ini kakek lihat sendiri, ternyata benar. Orang seperti ini mana bisa jadi menantu Wijaya. Gadis ini bagus, cantik dan baik hati. Cocok jadi menantuku. Nama kamu siapa, Nona? Berapa umur? Sudah punya pacar? Ada apa? Aku kenalkan kamu sama cowok ganteng. Cucuku, ganteng, pandai cari uang, baik hati. Menikahinya, kamu pasti untung. Kalau gitu, kenapa nggak laku? Keluarga Wijaya cuma punya 2 cucu, Rangga dan Raisa bertunangan. Jangan-jangan kakek Wijaya mau kenalkan Melati ke Fajar. Tapi Raisa hamil anak Fajar. Karena belum ada cucu menantu yang cocok. Pikirkan saja, cucuku memang hebat. Menikahinya, kamu nggak akan salah. Jangan. Anak Pratama. Aku nggak tanya kamu, kenapa kamu marah? Kakek Wijaya, kakek nggak tahu. Kakakku dari kecil di desa. Dia nggak pernah sekolah. Mana mungkin pantas untuk Bang Rangga. Lagi pula, Fajar Wijaya jauh lebih tua dari Melati. Juga nggak cocok. Siapa bilang cucu yang akan kukenalkan itu Fajar? Fajar memang tak pantas untuk gadis ini. Maksudku cucu keduaku, Rangga. Makin nggak bisa kakek Wijaya. Kakek lupa, aku dan Kak Rangga masih bertunangan. Bukankah kamu selalu minta batal tunangan? Ini kan pas banget, kalian batal tunangan, biar cucuku menikahi Melati. Hadah, apa nggak ada yang peduli pendapatku? Kakek main-main lagi. Cucumu dia? Iya, dia. Ganteng kan? Cucuku. Kaya, ganteng, dan baik sama istri. Menikahinya biar dia melayanimu. Pasti untung. Kalau dia... Boleh. Dia mau menikah denganku. Kok aku nggak sadar? Dia suka aku. Menikah? Aku dan Kak Rangga itu tunangan. Kakak,
Aku sudah mengembalikan status putri ketujuh kepadamu. Sekarang aku tak punya apa-apa. Hanya ada tunanganku, kakak mau merebutnya juga. Seingatku Nona Pratama hamil. Kenapa enggak kamu nikah dengan ayah anakmu? Mau aku jadi ayah tiri? Lagian, yang tunangan denganku adalah putri ketujuh Pratama. Apa kamu? Aduh, trikmu hari ini nggak berhasil. Dia nggak minum teh, jadi jangan lagi main teh di depanku. Lagian, tunangannya putri ketujuh Pratama. Sekarang aku yang putri ketujuh. Apa? Kamu putri ketujuh Pratama? Kalau gitu Raisa... Cuma penipu yang merebut posisi. Melati, tutup mulutmu. Meskipun Raisa bukan anak kandung orang tuaku, tapi dia tetap putri Pratama. Soal pertunangan kita bahas nanti. Kakek Wijaya sepertinya sudah baik. Kami ada urusan, kami pamit dulu. Melati, ketemu lagi. Dulu kamu selamatkan aku. Kali ini selamatkan kakekku. Aku nggak tahu gimana harus berterima kasih. Nggak tahu gimana berterima kasih. Kalau gitu nikahi aku saja. Boleh tanya kenapa? Aku nggak merasa kamu suka aku. Karena kamu mau mati. Mewarisi harta suami yang mati, itu wajar. Setelah kamu mati, aku bisa pakai hartamu buat padepokan. Kamu juga dapat pahala, di kehidupan selanjutnya tetap kaya raya. Gimana? Ide ini bagus kan? Terima kasih ya, iblis. Dia ini selama ini di desa, otaknya agak bermasalah. Suka nawur. Kakek Wijaya, maafkan dia. Otaknya yang bermasalah. Ini dari cucu saya, tanda orang terpilih. Nak, gelang ini dari mana? Dari guruku. Kenapa? Ternyata kakek masih tahu. Pasiennya di mana? Aku sudah baik, kalian pulang saja. Jangan asal telepon ambulans, itu sia-sia. Tadi kakek memang pingsan, tapi sudah sadar. Tapi tetap harus diperiksa. Andi, bawa kakek, ikut dokter. Pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Aku baik-baik saja, nggak usah ke rumah sakit. Aku masih mau bicara sama menantuku. Tadi kakekmu, apa dia mau bicara sesuatu dengan aku? Enggak, cuma kakekku suka banget sama kamu. Aku akan pertimbangkan usulannya. Oh ya, kalian kesini mau belanja apa? Besok keluarga Pratama akan adakan pesta pengenalan untukku. Aku kesini beli gaun untuk besok. Kebetulan mal ini milikku. Aku antar kamu masuk. Gaun, perhiasan, sepatu, pilih saja yang kamu suka. Ini semua untukku. Kamu selamatkan aku dan kakek. Ini cuma hal kecil. Ini kartu VIP Wijaya. Setiap kali belanja di Mall Wijaya, semua gratis. Kamu kasih? Kalau gitu aku terima ya. Jaya, ini semua emas. Menuju patung emas untuk guruku, aku makin dekat. Sialan, Rangga tak pernah menatapku dengan lembut. Juga tak pernah memberiku hadiah. Kenapa malah untuk Melati? Hari ini gagal menghabisi Melati. Besok di pesta, aku harus menghabisi Salju dan Melati. Di keluarga Pratama, hanya aku yang boleh disayangi. Sudah siap semua? Tenang Nona, pasti berhasil. Melati, Salju, hari ini hari kematian kalian. Raisa? Raisa ada apa? Keluarga Pratama, bukannya cuma kamu satu-satunya nonanya? Kok tiba-tiba muncul nona lain? Sudah dengar, Putri Pratama itu salah bayi. Pesta ini untuk Putri Sejati Pratama, pesta perkenalan keluarga. Tentu saja tahu, katanya Nya Pratama takut ada yang rusak. Dia bahkan minta 8 lembaga untuk mengidentifikasi Putri Sejati. Putri Sejati Pratama sudah kembali, nanti putri palsunya pasti akan sengsara. Kakakku itu Putri Sejati Pratama. Dia kasihan sekali, 20 tahun di desa, bahkan gak pernah sekolah. Nanti kalau kalian ketemu kakakku, kalau dia nggak tahu etiket, jangan salahkan dia. Aku akan ajari dia pelan-pelan. Waduh, nggak pernah sekolah, juga nggak tahu etiket. Jangan-jangan dia jelek juga ya? Orang kayak gitu, aku nggak mau jadi temannya. Aku juga nggak mau dekat-dekat sama rakyat jelata. Raisa, kita main bareng aja. Soal Putri Sejati Pratama itu cuma payah. Dia nggak pantas main sama kita. Melati, memangnya kenapa kalau kamu Putri Sejati Pratama? Lingkaran ini, kamu nggak akan pernah masuk. Setahuku, Putri Sejati Pratama lebih cantik dari Nona Pratama. Juga lebih baik hati. Karismanya tak tertandingi. Raisa itu dididik khusus oleh Pratama, putri bangsawan selama 20 tahun. Dia cuma kampungan, mana mungkin bisa dibandingkan Raisa. Benar-benar lucu. Ngapain tarik aku? Tuan muda. Kok kamu di sini? Kenapa? Aku nggak boleh kesini. Boleh.
Siapa dia? Cantiknya. Sialan, kenapa begitu saja dia muncul? Semua orang langsung memperhatikannya. Hari ini aku harus membuat kalian berdua mati. Kakak-kakak dan ayah hanya boleh memanjakanku. Dia adalah yang kalian maksud. Putri sejati keluarga Pratama, Putri Melati. Ternyata dia putri sejati keluarga Pratama. Aurasinya memang lebih baik dari Raisa. Tadi siapa bilang putri sejati Pratama itu kampungan? Selamat kembali. Aku suka hadiah ini, makasih. Banyak cahaya emas, di dalamnya pasti banyak emas. Si pendek umur ini mengerti aku. Emas yang berkilau, aku datang. Raisa, bukankah Rangga tunanganmu? Kok dia nggak peduli kamu, malah kesana sama Melati buat cari kesempatan? Mungkin kakak masih menyalahkanku karena 20 tahun kuambilkan statusnya. Setelah kakak kembali, semua milikku dia rebut. Dia keterlaluan sekali. Kamu ditukar bukan salahmu. Kok dia bisa menyalahkanmu? Biar aku balas dendam untukmu. Nona Melati, wajahmu cantik sekali. Sopan sekali. Cuma, entah apa di otakmu ada isi. Lagi pula lingkaran elit bukan hanya menilai penampilan. Nona Melati punya bakat apa ya? Atau jago apa? Tunjukkan saja padaku, biar kami lihat apa kamu pantas jadi putri sejati keluarga Pratama. Sinta, kakak baru pulang. Dia dari desa, nggak sekolah. Sudahlah, jangan. Masa? Putri sejati Pratama ini auranya bagus, ternyata nggak pernah sekolah. Payah. Katanya, putri sejati Pratama memang dari desa. Di desa memang nggak belajar apa-apa kan? Memang kamu lebih cantik, terus kenapa? Kamu tetap saja nggak bisa apa-apa, payah. Bakat, nggak punya. Ternyata payah. Tapi aku punya satu keahlian khusus. Aku jago meramal dan tolak bala, membaca nasib dan merubah takdir. Kalau kalian ada masalah, bisa cari aku. Teman-teman dapat diskon 20%. Kamu mau bikin ketawa? Zaman apa sekarang? Masih meramal dan tolak bala? Putri sejati Pratama ini ternyata payah banget. Kak, di sini penuh orang-orang terpandang. Beda dengan kampungmu. Bukan kampung halamanmu yang konyol. Jangan main-main dengan trik penipu. Simpan saja. Jangan bikin malu keluarga Pratama. Yang belum kamu lihat tidak berarti penipuan. Di tas tanganmu ada lipstik bunga matahari perak, baru beli. Juga ada nota yang sudutnya copot, dan liontin berlian yang patah. Patah saat jalan ke pesta ini. Kamu tahu gimana? Kamu jatuh tadi pas keluar. Juga, anakmu kena tilang niat merah hari ini. Masa? Anakku kena tilang? Kamu bisa tahu juga. Dan kamu yang paling sial. Apa beberapa hari ini sering mimpi ditindih? Itu karena gelang giok di tanganmu itu milik orang mati. Pemilik aslinya sudah datang. Guru, tolong selamatkan aku, tolong. Guru Melati, tolong liatin aku. Guru, bisnisku lagi sepi. Tolong liatin, apa aku kena hal buruk? Raisa, kamu nggak apa-apa. Gawat nih, Ardi pingsan dan muntah darah. Panggil dokter cepat. Salju, Salju, bangun. Panggil dokter. itu dia Putri Melati. Dia yang bunuh Mbak Salju. Tadi aku lihat dia mendekati Mbak Salju. Dengan tatapan mata yang aneh, melihat Mbak Salju. Dia juga mengangkat tangan dan membentuk jimat. Pasti dia yang celakai Mbak Salju pakai sihir. Sihir? Katanya dia bisa sihir. Ternyata sihir jahat. Menakutkan. Baru diakui, langsung celakai kakak iparnya. Jahat sekali hatinya. Tapi kenapa dia mau bunuh kakak iparnya? Mah, urus kakak dong. Mbak Salju cuma kemarin gak nemenin dia beli gaun. Hari ini dia langsung bunuh Mbak Salju. Nanti kalau kita gak nurutin dia gimana? Raisa, kamu ngomong apa? Mana mungkin Melati celakai Salju? Nenek tua ini, kok gak percaya aku? Kayaknya harus pakai itu.
Ma, masih saja memihak kakak. Aku bicara fakta. Melati, apa yang Raisa bilang itu benar? Melati, kok kamu jahat sekali? Paman, sebelum kasusnya jelas, jangan percaya kata Raisa saja. Kata-kata belaka. Di sini cuma dia yang bisa sihir. Aku lihat sendiri dia membentuk cimat. Banyak orang juga lihat. Selain dia siapa lagi yang bisa membuat Mbak Salju muntah darah dan mati tiba-tiba? Aku cuma bilang kamu bunuh Mbak Salju. Kamu mau celakai aku. Kamu mau di depan semua orang bunuh aku. Siapa bilang Mbak Salju mati? Melati, maksudmu Mbak Salju tidak mati? Ma, jangan dengar omong kosongnya. Mbak Salju sudah dibunuh olehnya. Dia cuma bersalah. Melati, lepaskan Salju. Kembalikan Salju padaku. Jangan ganggu. Kalau tidak, istrimu benar-benar mati. Ardi, tenanglah. Kamu sudah lihat kemampuan Melati. Mungkin dia benar-benar bisa selamatkan Salju. Jangan-jangan dia bisa selamatkan Salju? Jangan. Dia tak boleh selamatkan Salju. Jangan sentuh Mbak Salju. Mbak Salju sudah mati. Mau kamu apakan tubuhnya? Berisik. Melati, lepaskan Salju. Anakku. Tenang Mbak Salju, kamu dan keponakanku baik-baik saja. Salju. Melati, terima kasih sudah menyelamatkanku dan anakku. Aku bisa bicara. Salju, kamu bisa bicara. Hidup, dia benar-benar menghidupkannya. Lagi pula, bahkan bisunanya Ardi yang lama juga sembuh. Bukan sihir jahat, tapi ilmu penyelamat. Putri sejati Pratama memang hebat. Tidak mungkin, dia sudah mati. Kau kontrol Mbak Salju pakai sihir. Kenapa? Mbak Salju hidup lagi. Kamu nggak senang? Mana mungkin aku nggak senang. Aku cuma terlalu terharu. Aku paling senang Mbak Salju hidup lagi. Cuma, kalau bukan sihirmu, kok bisa kau hilangkan? Kau sadar nggak bisa lari. Makanya selamatkan Mbak Salju, biar nggak dicurigai. Aku percaya Melati takkan mencelakaimu. Soal aku hidup kembali, pasti membuatmu kecewa. Mbak Salju, kok Mbak berpikir begitu? Salju, kamu salah paham sama Raisa. Raisa hanya terlalu khawatirkanmu, makanya dia bicara sembarangan. Khawatir, dia malah mau aku mati. Ardi Pratama, sampai sekarang kamu masih membela dia. Tahu kenapa dulu aku tiba-tiba bisul, dan kenapa mau cerai darimu? Aku tiba-tiba bisu karena minum sup dari adikmu yang kau bawakan. Aku mau cerai karena saat kalian semua tak tahu kalau aku hamil, makanan dan minumanku semua diberi obat aborsi. Mbak Salju, ngomong apa? Aku cuma peduli kamu. Aku kasih kamu sup. Kok kamu mikirin aku begitu? Lagian, aku nggak tahu kamu hamil. Mana mungkin aku kasih kamu obat aborsi? Salju, jangan ngawur. Kamu salah paham. Mana mungkin Raisa yang melakukannya? Aku saja nggak tahu kamu hamil. Mana mungkin Raisa tahu? Salju, ngomong apa? Mana mungkin Raisa mencelakaimu? Adik ipar, apa kamu stres karena hamil sampai jadi paranoid? Tunggu Bagas pulang, biar dia periksa kamu. Benar-benar sekelompok bodoh. Ternyata, para pria Pratama selalu begitu saja percaya Raisa. Meskipun para pria Pratama memang payah, tapi tak seharusnya sebodoh ini. Tadi para pria Pratama sepertinya ada yang aneh. Raisa ini menarik. Aku tahu aku merebut posisimu 20 tahun. Aku paham kalau kakak tak suka aku. Tapi kakak, kamu nggak boleh fitnah aku ke Mbak Salju. Bilang aku mau celakainya. Aku fitnah kamu. Aku balas dendam langsung. Buat melawanmu, perlu fitnah. Kamu selalu bilang aku pakai sihir jahat. Kalau begitu, biar kau lihat sihir jahat yang sesungguhnya. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Melati, kamu apain Raisa? Lepaskan. Raisa, kamu kenapa? Jangan sakiti dirimu. Kak Rifki, aku tak bisa kendalikan diriku. Tolong, cepat tolong aku. Melati, hentikan Raisa. Dia mau istrimu mati, juga mau menjebakku. Kamu masih membela dia. Cuma salah paham, Raisa bukan orang seperti itu. Percuma, ngomong apapun, para pria Pratama takkan percaya. Mereka cuma percaya Raisa. Bukan gitu Salju, aku cuma, kenapa tiap kali? Aku selalu percaya Raisa. Melati. Raisa tidak sengaja. Lepaskan dia. Bukan sengaja. Berarti sengaja.
Sudah, ini salah Raisa. Yang salah harus dibayar. Dia pantas dihukum. Tapi hari ini pesta pengenalanmu. Jangan ditunda. Pesta pengenalanmu. Kali ini kulepaskan. Tapi ingat, aku bukan orang baik yang selalu memaafkanmu. Lain kali, bukan cuma tamparan. Hadirin sekalian, terima kasih sudah hadir di pesta ini. Hari ini, saya akan mengumumkan sesuatu yang penting. Yang berdiri di sebelah saya ini adalah putri kandung saya yang hilang 20 tahun. Putri ketujuh sejati keluarga Pratama, Putri Melati. 3 unit apartemen mewah di pusat kota, 5 villa pribadi di pinggir kota, 30 toko di lokasi emas. Semua akan dialihkan atas nama putriku, Melati. Di sini, 30 mobil mewah edisi terbatas, serta 1 jet pribadi. Untuk seumur hidup. Semua untuk Melati. Yang terpenting, 10% saham Pratama Corp. Mulai hari ini, akan dialihkan atas nama Melati. Jangan ada yang berani menindasnya lagi. Mulai hari ini, dia punya backingan. Keluarga Pratama benar-benar boros. Dulu cuma tahu putri ketujuh Pratama paling disayang. Tapi dibanding putri sejati, itu apa-apanya. Iya, properti, perhiasan, mobil mewah, itu biasa. Yang penting, ada 10% saham Pratama Corp. Itu kan saham Pratama Corp. Dengan putri sejati, dia nggak perlu kerja lagi. Cukup hitung uang saja. Ini semua untukku? Melati. Selamat datang. Kenapa aku harus berusaha begitu keras baru bisa disayangi semua orang? Melati muncul, langsung merebut perhatian semua orang. Semua itu seharusnya milikku. Aku harus membunuh si jalang itu. Ini Pratama. Lalu status Nona Raisa bagaimana? Nona Raisa, atau Putri Melati yang akan menjalankan perjodohan dengan keluarga Wijaya. Bagaimana sekarang? Atas nama Putri Melati, atau Nona Raisa yang akan melanjutkannya? Meskipun kami sudah menerima putri kandung kami, tapi Raisa tetaplah bersama kami selama 20 tahun. Lagi pula karena salah bayi, Raisa juga korban. Jadi Raisa dan Melati sama-sama putri keluarga Pratama. Raisa juga hamil anak Fajar Wijaya. Pasti tidak bisa lanjutkan pertunangan dengan Rangga. Kalau tidak, ini bukan perjodohan, tapi permusuhan. Soal pertunangan. Pertunangannya ditentukan dulu untuk putri ketujuh Pratama. Seharusnya itu milik Melati. Tapi Melati baru kembali. Keluarga kami 20 tahun ini juga tidak pernah merawat Melati. Jadi kami tak berhak menentukan pernikahannya. Jadi ini tergantung pada mereka sendiri. Pak Rangga, soal pertunangan Anda dengan Pratama, apa pendapat Anda? Nona Raisa sudah bertahun-tahun bersama pacarnya dan hamil. Kami tak akan merebut orang yang sudah punya. Kami juga sudah menyiapkan untuk Putri Melati mahar 100 miliar, ditambah 10% saham Wijaya Corp. Asalkan Putri Melati bersedia, kami siap memberikan kapan saja. Sudah dipikirkan? Mau menyerahkan diri? Sudah. Nona Raisa, Pak Rangga bilang saat tunangan, Anda hamil anak pria lain. Berapa bulan Anda hamil? Siapa ayah anaknya? Minggir, aku nggak tahu apa yang kalian maksud. Minggir. Kalian semua media ternama harusnya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan. Pesta hari ini selesai. Silakan pulang semua. Banyak banget rumah dan mobil. Bagaimana mau tinggal dan nyetirnya? Repot banget. Hei Raisa, kamu paham pusinganku? Oh, aku lupa. Kamu nggak punya rumah sebanyak ini. Kak, aku tahu. Karena aku ambil alih statusmu 20 tahun. Kamu nggak suka aku. Tapi nggak perlu buat aku sedih kan? Aku nggak pernah mikir mau rebut apapun darimu. Melati, kamu keterlaluan. Raisa itu baik hati. Kenapa kamu jahatin dia? Cuma beberapa surat tanah kan? Perlu banget pamer. Oh, aku mau lihat. Siapa di rumah Pratama yang berani mengusik adik kandungku? Kariski, Melati adalah putri ketujuh sejati keluarga Pratama. Di rumahnya sendiri, dia boleh berbuat apa saja. Memangnya kamu hak nyuruh-nyuruh? Bagas, kamu pulang. Aku cuma... Kamu adik kandungku. Melati, perkenalkan. Halo, aku Kak Bagas. Rambutku. Melati, ini hadiah dariku.
5% saham Rumah Sakit Jiwa Sejahtera. Dividennya setiap tahun seharusnya cukup buat uang jajan. Kak Bagas, kakak cuma perhatiin kakak. Aku kan terluka. Kakak nggak peduli sama aku. Aku di sini 20 tahun, tapi kakak nggak pernah kasih aku hadiah semahal ini. Tentu saja dia perhatiin aku, karena aku anak kandung. Raisa, cukup. Aku tahu semua soal pesta itu. Kamu di sini hidup mewah selama bertahun-tahun. Melati menderita di luar selama itu. Kita hanya bisa menebusnya begini. Sial, jimat pengendaliku. Padahal untuk kakak-kakak yang lain, hasilnya selalu berubah-ubah. Apa hanya psikiater yang mentalnya lebih kuat? Kamu lumayan, lebih pintar dari mereka yang bodoh. Aku putuskan, aku bantu kamu rujuk dulu. Aku tahu. Aku tahu. Indah kambuh lagi. Dia ribut di RSJ. Mau cari anaknya. Aku kesana dulu. Bagas, aku ikut. Kak Bagas, aku ikut juga. Kalau Mbak Indah kenapa-kenapa, kita bisa bantu. Mbak Indah harus buat Kak Bagas rujuk. Aku juga mau ketemu Mbak Indah. Tuan Pratama, akhirnya Anda datang. Nona Indah baru saja berkelahi lagi. Mau kabur cari anaknya. Kami sungguh tak sanggup menahannya. Lepaskan aku. Aku mau cari anakku. Anakku tidak mati. Bagas, tolong, biarkan aku keluar. Anakku masih hidup. Mereka menungguku. Mbak Indah, kenapa ribut lagi? Anakmu sudah lama mati. Kamu hanya membuat semua orang lebih khawatir. Omong kosong. Anakku masih hidup. Aku merasakannya. Itu kamu, Raisa. Itu kamu. Memangnya kenapa? Sekarang kamu cuma orang gila. Siapa yang percaya orang gila? Diam. Diam. Akan kubunuh kau. Raisa, kamu bilang apa ke Indah? Kamu menghasutnya. Aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuma menenangkan. Mbak Indah saja. Kak Bagas, lihat Mbak Indah begini. Jelas-jelas kondisinya makin parah. Sebaiknya Mbak Indah diobati di luar negeri. Bagas, aku sudah bercerai darimu. Kamu nggak berhak urus aku. Lepaskan aku. Indah, cukup. Anak kita sudah tiada. Tapi yang hidup harus tetap hidup. Anaknya masih hidup. Anakmu masih hidup. Kamu percaya aku? Aku benar-benar merasakannya. Anakku masih hidup. Aku tidak gila. Aku percaya kamu. Aku akan bantu cari anakmu. Aku akan bawa Mbak Indah pulang. Melati, kamu ngomong apa? Aku sendiri yang mengurusnya. Dan Mbak Indah, dia pasien, tidak boleh pulang. Melati, jangan macam-macam. Anaknya tak mati. Mbak Indah juga tidak gila. Aku bukan minta pendapatmu. Aku hanya beritahu. Mbak Indah, ayo pulang. Sialan, aku susah payah membawa Indah ke RSC. Dia tak boleh bawa Indah keluar. Kak, jangan bawa Mbak Indah pergi. Dia sakit jiwa, harus diobati di sini. Kamu mau bawa Mbak Indah pulang? Kalau sampai kenapa-kenapa, apa kamu sanggup tanggung jawab? Kenapa diam saja? Cepat kendalikan pasiennya. Nanti pasiennya kambuh gimana? Beraninya ikut campur urusanku. Sepertinya pelajaranmu belum cukup. Kalau begitu, ingat lagi. Kamu mau apa? Melati, Raisa juga demi Indah. Cepat hentikan dia. Siapapun yang menghalangiku, ini nasib kalian. Yuk, kita pulang. Indah, kok kamu kurus sekali? Indah, kamu menderita. Jadi begini caramu merawat Indah. Lihat Indah, kurus sekali. Kubunuh kau, brengsek. Ma, tanganmu sakit kan? Nih, pakai ini. Mama capek. Hari ini kulepaskan dia. Karena kamu tak bisa jaga Indah, maka selanjutnya Mama yang urus Indah. Halo Mama capek, aku gantikan. Aku juga pengen hajar Mas Bagas. Indah, sini duduk. Anak brengsek itu tak bisa jaga kamu.
Selanjutnya Mama yang urus kamu. Mah, tidak usah. Aku dan Bagas sudah bercerai. Setelah anakku ketemu, aku akan pergi. Indah, anakmu sudah tiada. Sudah bertahun-tahun. Kamu harusnya sudah berdamai. Kamu masih muda. Kalau mau punya anak, nanti juga akan punya lagi. Kan ku bilang Mbak Indah belum sembuh. Kakak nekat bawa Mbak Indah pulang. Bukankah ini menghambat pengobatannya? Diam! Aku tidak gila. Ma, percayalah padaku. Anak-anakku sungguh tidak mati. Mereka masih hidup. Aku merasakannya di sini. Aku hanya peduli Mbak Indah. Minggir, nangis terus. Beruntungnya hilang karena nangis. Nangis lagi, akan kubuat kau nangis sampai puas. Yang Mbak Indah bilang itu benar. Dia memang tidak gila. Kedua anaknya juga memang masih hidup. Kamu yakin anaknya masih hidup? Apa kamu punya bukti? Tidak. Aku akan menemukan mereka, dan akan kubawa mereka kembali. Bukankah itu bukti terbaiknya? Kalian gak percaya? Aku percaya, kata Melati. Bu, lupa kemampuan Melati. Salju, kamu bisa bicara. Melati yang sembuhkan aku. Melati? Iya, Melati yang sembuhkan aku. Melati sangat hebat. Mbak Indah, tenang saja. Karena dia bilang bisa menemukan keponakan-keponakan, dia pasti bisa. Kamu tenang saja menunggunya. Sudah larut. Aku capek mau istirahat. Sebagai kepala keluarga, aku perintahkan kalian semua istirahat. Indah, kamarmu sudah selalu kuatur. Hari ini istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, besok pagi saja. Guru, jimat jelek apa yang kamu kasih? Malah gampang disingkirkan si Jalang Melati itu. Salju nggak apa-apa saja. Dia bahkan bawa si Jalang Indah keluar dari RSJ. Melati itu memang tak terduga. Dia gampang menyingkirkan jimat pelupaku. Kemampuannya pasti luar biasa. Dia cuma anak kampung yang bodoh dan tak berguna. Apa yang istimewa darinya? Sialan, rencanaku hampir berhasil. Tapi si Jalang ini malah mengacaukannya. Dengan Melati di sisi Salju dan Indah, mungkin sulit untuk bertindak. Lagi pula, Keluarga Pratama sudah tahu Salju hamil. Keluarga Pratama tak akan biarkan Ardi bercerai dengan Salju. Kalau mereka tak bercerai, maka rencana kita bertahun-tahun bukankah akan hancur semua? Guru, kau bukankah masih punya banyak jimat racun hebat? Aku tambah 30 miliar, tolong bunuh saja mereka semua. jangan buru-buru. Harus satu persatu. Kalau tak bisa mengatasinya, kita bisa ganti target. Misalnya, Ardi Pratama. Gawat, Nyi. Bagas hilang. Ku bilang jaga Indah baik-baik. Kenapa dia bisa hilang? Kami tidak tahu kenapa kemarin mata kami berat sekali. Terus tertidur. Setelah bangun, Nyi Bagas sudah hilang. Melati, mulai sekarang, berani merebut posisiku. Akan kubuat kau menderita. Nyi, Badas ini biasanya kelihatannya normal ya? Kok pas soal anak jadi... Kak, kan sudah kubilang, Mbak Indah nggak boleh pulang. Kamu yang memaksa Mbak Indah pulang. Sekarang Mbak Indah hilang. Kalau dia di luar, kalau sampai kenapa-kenapa, gimana? Mbak Indah hilang. Kamu senang? Cukup. Sekarang bukan waktunya bicara ini. Semua cepat keluar cari dia. Yang penting, Indah kembali selamat. Kalian berdua, ikut aku cari dia. Aku juga ikut. Berhenti, jangan keluar hari ini. Kulihat aura buruk di kepalamu. Kalau keluar, pasti kena sial. Dan kalian tak perlu khawatirkan Mbak Indah. Dia tidak apa-apa. Bahkan akan memberimu kejutan besar. Sana, jangan ganggu. Aku mau bantu Kak Bagas cari Mbak Indah. Hadeh, nasihat tadi dengar, sialan. Kalian namanya apa? Kalian punya ibu? Rumah kalian di mana? Kalian anakku kan? Kalian ikut Mama ke polisi. Mama sudah lama cari kalian. Jangan pegang kami. Wanita ini gila. Dia rebut anak-anak. Lepaskan mereka. Sudah kulapor. Polisi akan segera menangkapmu. Mama, tolong. Kami gak kenal dia. Dia jahat. Mbak Indah, dia kambuh. Sembarangan pegang anak lain jadi anaknya. Mbak Indah, tenanglah. Kita bicara pelan-pelan. Lepaskan mereka dulu ya. Lihat, mereka sudah takut. Gak bisa, kalau ku lepas mereka kabur. Minggir. Guru.
Kamu benar-benar beruntung. Ku tinggal di tengah hutan, tapi malah bisa kembali selamat. Tapi tak masalah, sebentar lagi kalian juga mati. Kak Ardi sangat memanjakanku. Dia pasti rela mati untukku. Iya kan? Habisi Kak Ardi dulu, lalu habisi Melati. Keluarga Pratama tetap milikku. Aku tetap punya ayah yang memanjakanku, dan 5 kakak yang memanjakanku. Mbak Indah, lari! Melati, kamu yakin Indah di sini? Kamu nggak bohong kan? Terserah, aku kan gak suruh ikut. Tolong, tolong, tolong. Indah, Cepat, tolong Ardi. Ardi, bangun. Bangun, jangan buat aku takut. Melati, jangan biarkan Mbak Indah kabur. Bawa dia pulang dulu. Aku antar Ardi ke rumah sakit. Aku menemukan anak-anak. Mereka masih hidup. Mereka diculik orang jahat. Aku harus selamatkan mereka. Aku tahu mereka aman sekarang. Aku antar kamu pulang dulu. Aku harus lihat Ardi dulu. Nanti aku bawa kamu cari mereka. Tapi mereka diculik orang jahat. Percaya aku akan bawa mereka pulang selamat. Melati, cepat lihat. Kak Ardi kenapa? Dokter cek gak ada masalah. Tapi dia gak bangun-bangun. Kan sudah ku bilang jangan keluar. Gak nurut, pantas saja. Nyawanya dicuri. Apa? Nyawa dicuri. Lalu gimana? Nyawanya bisa kembali. Cari cucu Anda. Nyawa Ardi juga bisa ditemukan. Melati, ini kan sudah jadi abu. Bisa bantu Ardi temukan nyawanya. Ku bilang, cucu Anda hidup. Sebesar ini. Ardi, bangun. Kamu tidur, aku dan anak kita gimana? Bangun, aku maafkan kamu. 7 hari, cerai dari Ardi. Nyawanya kembali. Nyawa gagal, 7 hari lagi. Tunggu saja Ardi mengurus pemakamanmu. Mbak Salju, aku bawa makanan. Makan sedikit. Mbak Salju ada pikiran. Enggak apa-apa. Kamu khawatirkan Ardi. Tenang, jiwa Ardi pasti akan kutemukan. Kamu nggak perlu berbuat apa-apa. Tenang saja dan tunggu. Percayalah padaku. Makan pelan-pelan. Aku lihat ibu dulu. Aku bisa coba. Tapi Ardi baru saja koma. Kamu langsung mau cerai. Itu akan menyakiti hati keluarga Pratama. Aku hanya merasa bersalah pada Melati. Lihat, saat susah, semua kabur. Perkawinan itu nggak ada gunanya. Punya gunanya nggak? Kalau berani, nikah dulu baru bicara. Entah siapa ya yang niat banget mau menyerahkan diri pada Nona Melati. Ingin banget merekam kelakuan murahnya ini biar dia lihat sendiri. Ada apa? Salju mau cerai. Dia minta aku bantu gugat. Sepertinya dia punya alasan tersembunyi. Ada yang tak bisa dia ungkapkan. Selalu ada yang mau membuatku miskin. Membuatmu miskin? Apa hubungannya dengan perceraian Ardi? Hah? Ini gaya baru untuk pamer ya? Dengan harta sebesar itu masih bisa miskin? Beri aku 3 hari. Jangan biarkan mereka cerai. Aku akan cari bajingan itu. Kembalikan jiwa Ardi. Mbak Indah di mana? Aku jemput. Cari keponakan. Jangan cari dia. Ini HP Mbak Indah. Sini HP-nya, aku mau bicara sama dia. Indah tak boleh diganggu. Kamu tahu nggak? Kalau diganggu, dia bisa bunuh diri. Jangan ajak dia cari anak lagi. Kamu juga nggak akan nemu. Indah, sudah pulang. Kamu nggak apa-apa. Bagas, aku nemu anak kita. Mereka masih hidup. Wanita ini memang kembali ke keluarga Pratama. Tadinya mau memanfaatkan saat keluarga Pratama kosong untuk bereskan wanita ini. Nggak nyangka ketemu Kak Bagas.
Nggak bisa biarkan dia di sini. Kak Bagas, lihat Mbak Indah. Kondisinya makin parah. Anaknya sudah lama mati. Mbak Indah lagi halusinasi. Kamu bohong. Anakku tidak mati. Aku lihat anakku hari ini. Kau yang celakai Bagas. Tenang, anakmu tidak mati. Indah, tenang. Jangan pegang aku. Kak Bagas, kondisi Mbak Indah makin parah. Aku sudah hubungi dokter jiwa terhebat dari Amerika. Kirim Mbak Indah ke Amerika untuk diobati. Pengurus, siapkan pesawat. Benar saja, pria Pratama memang tak ada yang pintar. Bilang aku takkan menemukan. Meremehkan siapa? Kok hasilnya harus cari di langit? Mungkinkah Mas Bagas yang mengirim Indah ke luar negeri? Dia sekarang di pesawat. Mas Bagas ini. Dia yang seharusnya masuk RSJ. Dia memang di RSJ. Benar saja Mas Bagas di RSJ. Udah lama di sana, otaknya jadi bermasalah. Sepertinya aku harus pergi sendiri. Kamu mau kemana? Kebetulan aku bebas, aku antar. Bapak bebas. Proyek ratusan juta di kantor. Siapa yang mau tanda tangani? Oke, ayo. Andi, jangan ikut aku. Kamu balik ke kantor. Selesaikan saja berkas-berkas itu. Ternyata aku yang jadi badut. Bapak pacaran, kerjanya malah dilempar ke aku. Hebat. Hehehe, Tuang, dahi Anda penuh, dahinya juga bulat. Jelas sekali nasib Anda kaya raya, tapi dahi Anda hitam. Kayaknya Anda pernah membunuh. Beraninya jadi pendeta, hukumanmu akan segera datang. Dia tahu. Jangan pukul aku kalah. Kamu siapa? Kamu tahu apa? Maksudmu soal pembunuhanmu, pencurian makam, atau kabur dari penjara? Mau apa kamu kesini? Aku capek, tanya nanti saja. Kurung mereka dulu. Tunggu kepala padepokan kembali. Kita harus gimana sekarang? Lihat saja. Sini, duduk. Kita harus menunggu malam untuk keluar. Kamu sengaja biarkan mereka menangkapmu. Padepokan ini ada pembatasan. Aku tak bisa masuk ke belakang. Jadi aku sengaja biarkan mereka menangkap kita. Tunggu mereka beribadah malam. Saat semua orang berkumpul, baru aku cari 2 anak sialan itu. Hebat. Bukannya kita cari anak. Kamu lagi ngapain? Ngambil alih padepokan. Kamu lagi mengawal. Tangkap dia. Tahu dia hebat. Tapi tak sangka sehebat ini. Ini sulap. Jangan takut. Serang. Tangkap dia. Kalian tak hormati Guru Agung Tiga Suci, menipu dunia. Kalian pantas mati, menghadap leluhur Tiga Suci. Sujudlah, sujudlah sampai mereka memaafkan kalian. Mau kemana? Lepaskan apa? Kembali, awas kamu! Bunuh saja kamu! Diam. Awas, sebelum gurumu datang, aku hajar kalian dulu. Siapa gurumu? Dasar payah. Memangnya pantas jadi guru kalian? Kalian berdua nak, ingat, aku ini bibimu. Nanti panggil aku bibi ya. Baik-baik ya, nanti bibi antar pulang. Yang bersalah, serahkan diri. Yang berdosa, tobatlah. Kalau tak bisa, tunggu azab dari langit. Nona Melati kembali. Dasar payah. Bukannya katanya sudah menangkap si Jalang ini? Kok dia bisa kembali selamat? Melati kembali. Kamu kemana? Kok baru pulang sekarang? Udah apa-apa?
Diam. Kalau enggak, ku kencengin. Melati, ada apa ini? Anak-anak ini dari mana? Kucumo. Apa? Melati, jangan-jangan dia sudah gila seperti Indah dan merampas anak orang lain. Rangga, Melati masih naif. Kenapa kamu ikut-ikutan juga? Anak ini dari mana? Dirampas. Konyol, beraninya kalian rampas anak. Cepat kembalikan. Mas Bagas, sekarang juga, jemput Mbak Indah. Bilang padanya, anaknya sudah ketemu. Juga, anak ini bukan anakmu. Jangan pernah biarkan mereka panggil kamu ayah. Anak-anak ini, bukankah mereka murid Guru Wira? Kok bisa jadi anak Kak Bagas? Gimana pun juga, anak-anak ini harus dihilangkan. Kak Rangga, kamu tahu, anak Kak Bagas sudah lama meninggal. Kenapa kamu masih ikut-ikutan Melati? Kalian merampas anak orang lain. Pasti keluarganya sangat cemas. Melati, kamu keterlaluan. Cepat kembalikan anaknya. Aku bilang sekali lagi, anak-anak ini anak Mbak Indah. Gimana kalau kita lakukan tes DNA dulu? Karangga, kenapa kamu biarkan Melati konyol? Kalian tahu kemampuan Melati. Kalau ternyata benar, lakukan tes DNA. Hanya butuh sedikit waktu. Iya, kalau ini benar cucu saya. Surya, cepat hubungi laboratorium. Suruh mereka datang. Lakukan tes DNA segera. Dasar nenek tua, harusnya ku bersihkan dia dulu. Sayang, Simi, nenek lapin wajah ya. Wajahmu kotor nih. Winjir, aku nggak mau dilapis. Jangan bawa penyakit. Jangan bawa sia. Melati, kamu mau apa? Orang jahat. Rini. Bu. Kok kamu di sini? Adikku, bukan urusanmu. Bayu Pratama, kalian Pratama bisa jadi manusia. Keluarga Pratama bukan urusanmu. Kalau berulah lagi, jangan salahkan aku. Siapa dia? Keren banget. Aku udah lama mau hajar si Bagas, nggak sempat. Dia mantan kakak iparmu, Rini Santoso. Dia poluan. Pantesan, keren dan galak. Rini, ada apa? Ceritakan pada Mama. Bu, Bagas mau membunuh Indah. Payah semua. Jalang ini malah hidup lagi. Dia beruntung banget. Seperti ini pun gak mati. Bu, lihat ini, luka ini. Semua ini ulah anakmu. Dia menculik Indah ke luar negeri, lalu dikurung di RSJ penuh orang gila. Kalau aku terlambat, aku tak akan bertemu Indah lagi. Untungnya waktu Indah dikirim ke luar negeri, aku pakai jimat pengendali hati untuk kaburkan ingatannya. Kalau enggak, bisa repot. Brengsek, kok bisa kamu begini? Ini penculikan, penculikan. Panggil polisi. Tangkap dia. Mau kemana? Berani lari. Jangan salahkan aku. Anakku, anakku. Indah, kamu menderita.
Maafkan Mama. Kami minta maaf. Jangan sakiti anak kecil! Lepaskan! Aku bukan jahat. Aku ibumu. Kalian diculik sejak lahir. Mama sudah mencari kalian bertahun-tahun. Penipu! Kami anak dewa! Iya! Kami dewa turun! Berlutut, panggil Mama. Dia jahat! Pukul kami! Iya, sakit! Makasih, karena bantu temukan anakku. Tapi anakku ini, aku bawa mereka. Anak-anak harus tinggal di sini. Kamu bawa mereka pun tak bisa menjaganya. Hari ini, aku harus bawa Indah dan anaknya pergi. Kalian bawa mereka pun tak bisa menjaganya. Kalau hilang, kalian takkan bisa cari. Aku yang jadi repot. Jadi, tidak bisa. Kalau mau anak-anak, boleh. Tinggal bersama. Kami cuma mau bawa anak-anak pergi. Tapi kami tak mau ikut terjerat. Keluarga Pratama ini bukan tempat yang aman. Kalau anak-anak ini benar cucuku, berarti orang jahat bisa menukar anak-anak di depan mata. Mereka hebat sekali. Melati benar. Kalian bawa anak-anak pun tak pasti bisa melindunginya. Hasil tesnya sudah keluar. Laboratorium kami pasti rahasia. Jangan banyak ngomong kosong. Ternyata selama ini dia tak salah, juga tak gila. Apa yang sudah kulakukan selama ini? Memastikan mereka, ayah dan anak. Ternyata Wira tak pakai mereka untuk jimat. Malah membesarkan mereka. Sebenarnya dia mau apa? Melati, anak-anak sudah ditemukan. Sudah, mereka sedang bersatu. Lalu, arwah Ardi, sudah ketemu. Belum, tapi pasti akan kucari. Kebetulan semua ada. Aku mau mengumumkan sesuatu. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Prosesnya sedang berlangsung. Aku mau bercerai dari Ardi Pratama. Apa kamu ada masalah? Ardi begini, kamu mau minta cerai? Pengadilan juga takkan terima. Pengadilan sudah terima. Maaf Bu, nanti aku bawa anak-anak jenguk ibu. Memangnya apa gunanya mereka hidup? Putri Salju akan segera bercerai. Begitu dia cerai, nasib sial Pratama akan terbentuk. Pratama akhirnya akan jadi milikku. Mana mungkin? Siapa yang bantu kamu? Aku tahu, dia. Oh ya, aku baru ingat kantorku masih ada urusan. Aku duluan ya. Boleh cerai. Anak harus tinggal di Pratama. Jangan, arsitektur Pratama buruk. Anak takkan selamat. Kalau hamil lagi, aku bisa bantu kamu. Apa sih yang dia pikirkan? Hamil apanya? Di rumah ini, aku yang putuskan. Anak-anak tinggal. Mbak Indah juga tinggal. Mbak Rini, kamu juga tinggal. Para pria Pratama, pergi. Semua urusan, tunggu Ardi kembali. Tunggu Ardi kembali. Siapapun yang ribut lagi, akan kubuat dia merasakan cara tubuh tak bisa dikendalikan. Mbak Rini, sudahlah. Ardi juga celaka karena aku. Kita tunggu Melati saja. Biar dia bangunkan Ardi dulu. Mbak Indah, kamu tinggal dulu. Yang lain pergi dulu. Gawat nih, Bagas. Bagas dan para tuan muda hilang. Kataku saja, rumah Pratama ini berbahaya. Orang baik-baik saja, kok bisa hilang begitu saja? Dan kamu, bukannya kamu hebat? Kok Indah dan anak-anak masih saja hilang? Mbak Rini, tenang. Mau dapat jasa? Siapa Mbak Riniku? Sudah begini, masih mikirin jasa. Cepat cari Indah. Aku kan mau bawa kalian cari Mbak Indah. Sekalian dapat jasa besar. Mbak Rini, cepat kembali ke kantor polisi. Panggil pasukan. Aku bawa kalian dapat jasa. Polisi tak bisa bertindak sembarangan. Tak bisa asal beraksi.
Inspektur ini, saya lapor pada Pokan Dharma. Di sana ada buron internasional. Juga diduga melakukan penculikan dan pemerasan. Dan perdagangan anak. Dulu mereka juga menculik saya dan Putri Melati. Untung Putri Melati hebat. Dia membawa saya dan 2 tuan muda Pratama, lalu berhasil kabur. Apa? Barini, cepat panggil pasukan. Aku duluan. Nanti mereka kabur. Nanti nyesal juga nggak ada gunanya. Tunggu, aku ikut kalian juga. Melati. Pergi sana, pergi sana. Hari ini hari kematianmu. Tunggu Mbak Rini bawa orang. Begitu cahaya jimat ini padam dan jadi abu, baru kalian serbu padepokan. Jangan biarkan siapapun lolos. Kamu nggak bisa pergi sendirian. Aku ikut kamu. Kamu ikut aku. Buat aku lambat. Kamu kalah sama Rangga. Melati memuji aku. Aku kalah di mana dari kamu yang sakit-sakitan ini? Nggak bisa. Melati sendirian itu bahaya. Aku tahu kemampuan Melati. Jangan bikin dia repot. Tetap di sini. Kamu, kok datang lagi? Kamu nggak menyerahkan diri. Nggak takut karma. Guru kami melindungi kami. Kamu pikir kamu siapa? Kamu yakin banget? Berhenti. Bawa aku kedua anak itu dan Indah Yuliani. Baik, lepaskan aku. Aku antar kamu. Ayo pulang. Bisa sihir aja, ngira nggak ada tandingannya. Si jalan ini datang, dia panggil polisi. Jangan sampai kalian ketahuan polisi, nanti aku ikut kena. Tenang saja Nona Pratama. Pemimpin Lembah Wira sudah turun tangan. Kita hanya dapat 2 pengikut setia lagi. Polisi datang. Terus kenapa? Mereka sendiri yang mau tinggal di padepokan. Baguslah, aku pulang dulu. Tunggu kabar baik kalian. Selamat datang, pemimpin Lembah Wira. Gadis ini selalu merusak rencanaku. Beraninya menantang padepokan Dharma. Hari ini akan kurebut jiwanya. Biar dia selamanya menjadi boneka Lembah Wiraku. Takkan pernah bangkit lagi. Kamu tak dikendalikan, jimat pengendali hati. Kamu pura-pura. Lepaskan Melati. Kalau tidak akan kucampakan. Di dalam itu jiwa Ardi Pratama. Campakan saja. Nanti kalau Ardi Pratama jadi hantu, dia akan datang membalasmu. Lepaskan dia. Nanti akan kuberikan ini. Beraninya main licik di depanku. Cari mapi. Membunuh di hadapan leluhur 3 suci. Berani sekali kamu. Kamu kan kena jimat. Kok bisa sadar? Maksudmu ini? Dasar payah, tak sadar diri. Dasar bocah. Meledak. Pegang erat, hari ini atas nama leluhur agung akan kubersihkan padepokan. Dasar bocah, tak tahu diri. Biar kulihatkan kau hari ini. Apa itu? Ada gunung di balik gunung. Anak lancang, siapa berani pakai jimat darah di hadapan leluhur 3 suci? Leluhur Agung, murid ke-18 Padepokan Utama, Putri Melati, menyembah Leluhur Agung. Karena kau muridku, untuk apa kau panggil dewa? Aku memanggil Leluhur Agung untuk urus muridmu. Mereka menyamar sebagai pengikut Taoisme, dan di depan matamu, mereka membunuh dan merusak, melakukan kejahatan tanpa batas. Nama baik Taoisme kita, semua dirusak oleh mereka. Aku ingin mengurusnya. Sayangnya padepokan ini tertutup. Di dunia ini ada hukum. Aku tak bisa bertindak, hanya bisa memanggil Leluhur Agung. Yang ini pembunuh. Yang ini mencuri ratusan miliar. Yang ini mencuri nasib orang, membunuh gadis muda.
Dan si tua bangka ini membunuh banyak orang, merampas banyak harta, bahkan mau membunuhku. Dasar durhaka, penuh aura pembunuhan, beraninya menyembah tiga suci di padepokan. Hari ini akan kubersihkan garis keturunan. Aku murid lembah Wira, bukan urusan Taoisme. Dasar durhaka, hari ini kuambilkan kekuatanmu, kuhancurkan tubuhmu, rebah ke dunia binatang. Takkan kembali ke dunia manusia. Yang lain yang berdosa, buktikan amalan kalian. Kalau tidak, berdosa seperti dia. Jimat melati sudah hilang. Kita bisa masuk. Yo! Indah, kau di sini? Kau nggak apa-apa? Mbak Rini, aku nggak apa-apa. Melati, ada apa ini? Kalian lambat sekali. Ini semua polisi. Kalian tahu harus apa kan? Aku menyerah. Aku bunuh orang tuaku. Aku juga perampok dan pembulu wanita. Aku bersalah. Cepat tangkap aku. Aku bunuh seorang ibu dan 2 anak kecil. Aku rampas uang mereka. Aku melukai hewan dilindungi. Aku merampok makam, menjual barang pusaka. Tangkap aku, tangkap aku. Melati, Kak Ardi gimana? Kamu bisa selamatkan dia? Coba tebak. Kamu pasti bisa selamatkan Kak Ardi kan? Melati hebat banget. Gak ada yang Melati nggak bisa. Jiwa Kak Ardi sudah kuambil kembali. Kalau aku bicara, apa Ardi bisa dengar? Aku sudah bilang ke Ardi, kalau kamu mau cerai. Masih mau bilang apa lagi? Kamu memang adik ipar baikku. Di saat begini, kamu nggak pantas di sini. Melati, kakakmu mau usir aku. Kamu nggak punya istri, jadi nggak suka lihat orang punya istri. Dengar omonganmu itu. Maksudmu aku nggak punya istri? Sudah cerai, memangnya nggak bisa rujuk lagi? Cukup. Aduh, Salju mau cerai. Dia bawa anak tabur. Entah pesan yang sudah kuhapus, apa bisa dipulihkan. Ardi, kasihan ya. Kamu hampir mati, istrimu malah mau cerai. Kelihatannya kamu gagal banget ya. Aku diancam, kalau 7 hari tak cerai, nyawamu akan dihancurkan. Aku khawatir. Makanya aku minta cerai. Siapa yang mendesakmu cerai? Penggemarmu? Rangga yang bantu. Kamu mau duga Mbak Salju? Kamu lupa ya? Aku tunanganmu. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan duga Mbak Salju? Apa hubungannya? Ngomong apa sih aneh-aneh? Pantas Ardi cerai. Mas Rangga semangat banget. Ardi, baru beberapa hari kamu koma. Prosesnya sudah setengah jalan. Berbaring dulu, nanti ku jelaskan. Lepaskan aku, Mas Rangga. Kubunuh kau. Dengan badanmu yang begini, yakin bisa menyentuhku. Melati, tolong jelaskan. Belum puas nonton. Lanjut. Melati. Sudah, jangan ribut. Aku yang suruh Rangga bantu Mbak Salju. Kenapa? Bukannya dulu kamu selalu ngarang aku dan Mbak Salju bercerai? Tentu saja, untuk membuat dalangnya turunkan waspada, agar aku bisa menemukan nyawamu dan keponakanku. Dasar bodoh. Dalangnya? Kenapa mereka memaksa Ardi bercerai? Iya, soal aksi mereka aku juga nggak ngerti. Dasar payah.
Dengan otakmu nggak heran kalau nggak ngerti. Aku kan konsultan hukum polisi dengan gelar profesor. Memangnya otakku kenapa? Gelar profesormu itu dibeli keluarga Pratama kan? Mereka bukan hanya mau Ardi bercerai, tapi mau kalian. Semua pria Pratama bercerai. 5 dari 6 saudara Pratama sudah bercerai. Apa kalian tidak sedikit pun meragukannya? Aku sebenarnya agak curiga. Setiap kakak ipar yang bercerai dengan pria Pratama, semua ada urusannya dengan Raisa. Hanya saja, setiap kali ada yang bilang buruk tentang Raisa, para pria Pratama selalu membela Raisa seperti orang gila. Mana mungkin? Kamu nggak apa-apa? Mbak Salju, aku salah apa? Kamu tahu aku nggak bisa berenang, malah dorong aku ke air. Kamu bilang aku salah apa? Aku ubah. Salju, kok bisa dorong adik ke air? Kamu keterlaluan. Aduh Raisa, ngomong apa sih kamu? Maaf, ayah salah. Jangan nangis, jangan nangis. Iya, adik. Jangan nangis. Aku akan cari Fajar Wijaya untuk membalaskan dendam untukmu. Aku memang terus membela Raisa tanpa sadar. Lagi pula, aku ingat siapa yang menyerangku. Sebelum pingsan, aku lihat Raisa dan orang berjas hitam menyerangku. Salju, maaf. Aku nggak tahu apa yang salah denganku dulu. Justru demi Raisa, aku berkata kasar padamu. Kenapa Raisa melakukan itu? Raisa Pratama, dia. Tapi keluarga Pratama selalu baik padanya. Kenapa dia mencelakai Ardi dan kenapa harus membuat kakak-kakakmu bercerai? Aku juga ingin tahu kenapa dia sengaja membuat kita bercerai. Karena begitu 6 kakakku semua bercerai, nasib keluarga Pratama akan jadi nasib kesepian. Setelah 6 kakakku bercerai, semua akan hidup sebatang kara, dan Pratama tak punya pewaris. Usaha besar ini akan jadi milik orang lain. Ternyata begitu. Pantas saja para saudara Pratama, meski tak secerdas aku, tapi di bidang masing-masing, semua mereka yang terbaik. Kenapa begitu di dekat Raisa, mereka jadi bodoh? Sekarang saatnya kita menagih utang pada Raisa. Keluarga Pratama selama ini ternyata dimainkan oleh seorang wanita. Demi Raisa, aku tega melakukan hal buruk pada Rini, dan berkata hal-hal yang kejam, bahkan bercerai dengannya. Aku pantas mati. Dia berani celakai keponakanku dan membuat keluarga Pratama bercerai. Dia hampir membuatku miskin. Aku harus membalasnya. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Kejahatan Raisa dulu, semua ada di polisi. Cuma waktu itu aku dikendalikan Raisa, jadi ku bantu dia menekannya. Sekarang aku ke polisi cari bukti. Dia takkan lolos. Aku mau tanya dia sendiri. Apa keluarga Pratama belum baik padanya? Kenapa dia tega begitu pada kami? Apakah kamu kuat? Aku tak apa. Aku minta maaf selama ini. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu menderita lagi. Bagus, akhirnya seperti kakakku. Kalian aman. Aku makin dekat dengan tujuanku. Ayo temui adik baik kalian itu. Nona, buahnya sudah dipotong. Ada kabar dari guru besar. Gimana sih Jalang Ngelati itu? Belum ada kabar. Padepokannya entah kenapa. Sepertinya kabarnya diblokir. Kalaupun si Jalang Ngelati itu punya kemampuan, tapi dia ke wilayah Guru Wira. Mau lolos dengan selamat, itu hanya mimpi di siang bolong. Hahaha, si Jalang itu dikendalikan guru besar, para pria Pratama. Selain Ardi Pratama, semua sudah bercerai. Dan arwah Ardi Pratama dijaga guru besar. Asalkan guru besar musnahkan arwah Ardi Pratama mati, nasib sial Pratama akan terbentuk. Semua milik Pratama akan jadi milikku. Hahaha. Selamat Nona. Nona akhirnya bisa mewujudkan keinginannya. Ada apa? Ibu minta Nona ke ruang tamu. Ada yang mau dibicarakan. Baik, aku tahu. Bilang Mama, aku turun sebentar lagi.
Nenek tua sialan. Sudah diberi muka, malah nggak tahu diri. Begitu Ardi Pratama mati, selanjutnya giliranmu. Mah, sudah baik kan? Kenapa nggak istirahat di kamar saja? Kalau Mama ada perlu, panggil saja aku ke kamarmu. Pah, lihat Mama, kok nggak disuruh istirahat? Oh ya, Pah, Mah, ada perlu apa? Aku yang cari kamu. Kak Ardi? Melati, kok kalian... Kok... Aku kembali selamat, kamu kecewa? Aku sadar. Kamu sepertinya tidak senang. Kak Ardi, kamu ngomong apa? Tentu aku senang kamu sadar. Kamu nggak tahu. Selama kamu koma, aku nggak nafsu makan dan nggak bisa tidur. Untungnya kamu akhirnya sadar. Raisa, jangan pura-pura. Kamu ingin Kak Ardi mati. Biar kami bercerai. Biar bisa kuasai keluarga Pratama. Mbak Salju, kok bisa Mbak bilang begitu? Aku dan Kak Ardi tumbuh bersama. Aku dan Kak Ardi paling dekat. Mana mungkin aku celakai Kak Ardi? Pah, lihat. Kak Ardi dan Mbak Salju. Kok bisa mereka berpikir begitu? Kok bisa? Kenapa jimat pengendali hati nggak bereaksi? Acting. Lanjutkan. Kamu bingung kan? Kenapa jimat pengendali hati nggak bereaksi? Raisa, kau hancurkan pernikahan Kak Ardi. Kau bunuh keturunan Pratama yang belum lahir. Kau celakai Kak Ardi. Semua kejahatanmu itu, kau pikir nggak ada yang tahu? Kamu bohong. Aku nggak. Dulu aku dikendalikan jimat. Nggak tahu benar salah. Menyakiti Salju. Hampir kehilangan Salju. Dan bayinya. Ini semua ulahmu. Raisa, sejak kecil kami beri kau segalanya. Yang terbaik. Kami rasa tak pernah salah padamu. Kenapa kamu melakukan ini? Bukan. Aku enggak. Mereka fitnah aku. Iya, kalian fitnah aku. Kalian punya bukti? Bagaimana membuktikan itu perbuatanku? Kenapa kalian fitnah aku? Aku bisa buktikan. Mau bukti? Akan kuberikan bukti terkuat. Video-video ini cukup sebagai bukti? Belum cukup. Ada lagi. Kamu tak tahu diuntung keluarga Pratama. Apa salah kami padamu? Kamu tega merusak kami. Sejak kecil, makananmu semua yang kamu pakai bukan yang terbaik. Di mana kami salah padamu? Kenapa kamu tega? Baik padaku. Aku hidup bersama kalian 20 tahun. Kenapa Putri Melati begitu saja kembali? Langsung dapat perhatian dari kalian semua. Hanya karena darah daging kalian? Segera setelah dia kembali, kalian memberinya rumah, mobil, saham, perhiasan. Aku dapat apa? Baik padaku? Sejak umur 10, tak tahu asal-usulku, aku tahu, nanti juga akan diusir dari keluarga Pratama. Agar tak diusir, keluarga Pratama harus jadi milikku. Aku hampir berhasil. Dasar Jalang, kalau bukan karena kamu yang selalu merusak rencanaku, keluarga Pratama sudah jadi milikku. Jalang, ku bunuh kau. Aku tak rela. Aku hampir. Harus kuakui, rencanamu berhasil. Sayangnya, kau bertemu aku. Itu takdir kegagalanmu. Mulai sekarang, bayar dosamu. Bayar dosamu. Pergi! Jangan mendekat. Bukan aku yang bunuh kalian. Pergi, pergi, pergi. Aku harus ke kantor polisi dulu. Aku duluan ya. Pergilah, sekalian tanya Bagas. Kapan mereka bisa pulang? Anak-anak masih kecil. Indah juga belum sembuh. Awas jangan sampai kenapa-kenapa. Bu, tenang saja. Indah di polisi cuma diinterogasi. Lagian Rini juga ada. Padepokan Dharma kali ini kasusnya cukup luas. Mereka mungkin masih di polisi untuk sementara. Aku akan periksa. Aku pergi dulu. Kamu apain Raisa? Kok dia kayak lihat hantu? Cuma di penjara, dia terlalu untung. Aku cuma kasih dia hadiah kecil. Kamu benar juga. Menurutnya, dia memang lihat hantu. Dan lagi, setiap hari dia akan lihat hantu. Dasar celaka. Di mana kita salah mendidik? Kok bisa kita punya anak durhaka? Bukan salah kalian. Katanya anak naga tetap naga. Anak tikus pasti menggali. Orang yang tega menukar anak, mana mungkin orang baik. Benih mereka pun juga takkan baik. Seperti aku, warisan gen baik dari ibu. Makanya hebat. Dasar kamu jago banget nasihat. Syukurlah, semuanya berakhir. Semuanya berakhir. Aku akan menebusnya seumur hidupku untukmu dan anak-anak. Mereka sudah baikan, tapi misiku masih belum selesai. Kamu masih ada misi lain. Coba ceritain, aku bantu. Aku mau bantu kakak-kakakku rujuk.
Meskipun kalian tunangan, tapi kita belum menikahkan Melati. Gimana kalau calon menantuku kabur? Hari ini kita tunangan, agar perjodohan ini jadi sah. Dengar ya, kalau kamu jahat sama Melati, kakek tak akan maafkan kamu. Tenang, Kek. Seumur hidupku hanya akan menikahi Melati. Tuan, kakek Wijaya dan Tuan Muda Rangga sudah tiba. Hah? Kakek Wijaya, ada apa ini? Surya, hari ini aku datang untuk tunangkan Rangga dan Melati. Meskipun mereka tunangan, tapi karena salah bayi Melati belum ditunangkan. Tapi calon menantuku mana bisa disia-siakan. Jadi hari ini aku bawa Rangga untuk melengkapi seserahan ini. Rangga, ini semua untukku. Keluargamu bawa gudang emasnya ke sini. Iya, semua untukmu. Kakek Wijaya, Anda terlalu boros. Tidak boros, tidak boros. Melati pantas. Ini pun belum cukup. Menantuku memang pantas yang terbaik. 100 kilo emas, 3 set giok hijau agung, 1 kotak berlian, 1 kotak permata merah, biru, dan pink, 5 unit penthouse mewah di pusat kota, 2 villa di pinggiran kota, 18 mobil mewah super, 20 peti ginseng 1000 tahun, 36 benda seni antik, 3 kilang anggur internasional, 10% saham Wijaya Corp, sertifikat transfer saham, cek tunai, 188 miliar 800 juta. Ini bukan mencari tunangan, tapi membawa pulang gunung emas.